Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Arlepta Bukit dengan NIM PPG 204 222 99010. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari SMA Swasta Nasrani 1 Medan. Hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran UKIN. Demikian, terima kasih. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Oke, jadi walaupun kita di jam pelajaran terakhir, ya, kita harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, ya, marilah kita berdoa. Berdoa dibawakan oleh Kevin. Ayo nak, silakan Kevin, bawa doa kita nak. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya Kevin. Oke nak, Ya, jadi supaya negara kita ini lepas dari wabah COVID, jadi marilah kita hening cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Oke, jadi ini sudah banyak Bapak lihat yang sudah masuk. Coba dulu Jevanya, apakah semua kawan-kawannya sudah hadir nak? Udah, Pak. Udah ya. Oke, itu udah Bapak kirimkan melalui Google Form. Nanti coba di situ isi presensi absennya ya. Jadi di situ nanti sudah tercatat mengenai kehadiran kita untuk hari ini. Oke anak-anak. Jadi walaupun di masa pandemi ini ya, kita harus ingat protokol kesehatan. Ada 3 protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah pakai masker, yang kedua jaga jarak, dan yang ketiga adalah cuci tangan. Jadi walaupun seperti itu harus kita patuhi supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Oke anak-anak, Bapak akan menyampaikan materi kita untuk hari ini, tetapi sebelumnya Bapak ingin bertanya. Nampak nak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ya. Nampak. Ini lebih jelas ya? Oke. Jadi materi kita untuk hari ini yaitu mengenai interaksi keuangan desa dan kota. Mengenai minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pola persebaran desa dan pola persebaran kota. Jadi sekarang kita akan mempelajari interaksi keuangan desa dan kota. Jadi untuk minggu lalu itu Bapak mau nanya, Jevanya, bagaimana minggu lalu pola persebaran desa nak? Yang bisa kamu simpulkan? Pak, pola persebaran desa yang minggu lalu yang pertama memanjang, yang kedua memusat, yang ketiga searah dengan garis pantai, Pak. Oke, bagus. Ada kira-kira lagi yang bisa menambahin nak dari jawaban Jevanya? Itu yang disebutkan Jevanya itu masih 3. Kemarin minggu lalu Bapak jelaskan ada 5. Coba dulu Pak Kevin. Jadi, Pak, pola tersebar yang saya dapat itu ada 5, Pak. Yang pertama, memanjang searah jalan. Kedua, mengelompok. Ketiga, sejajar garis pantai. Keempat, tersebar. Dan kelima, memusat, Pak. Oke, bagus ya nak. Oke, coba dulu. Kita kasih dulu aplaus sama Kevin. Bahwasannya 5-5-nya sudah didapatnya dengan baik. Ayo kita kasih aplaus nak. Jangan pelit aplaus. Oke. Kalian sudah mengerti mengenai pelajaran minggu lalu. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana proses interaksi keuangan antara desa dengan kota. Oke ya. Jadi pada pembelajaran ini kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama itu kompetensi dasarnya 3.2 yaitu menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dan indikatornya itu 32.1 yaitu menganalisis interaksi keuangan desa dan kota. Dan inilah nanti materi ini yang akan kita pelajari. Sebelum kita
masuk ke materi kita berikutnya, ini Bapak ada kasih sebuah gambar, ya. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan mengenai gambar 1 dengan gambar 2? Apa kira-kira perbedaan antara gambar 1 dengan gambar 2 yang sudah kamu lihat, Nak? Yosep, coba Yosep. Jumlah wilayah di gambar nomor 1 itu Pak sedikit Pak. Kalau yang di nomor 2 itu lebih banyak Pak atau padat Pak. Oke, padat. Bagus ya. Upload sama Joseph. Oke. Kevin bisa Kevin? Bisa, Pak. Coba Kevin. Dari gambar nomor 2, Pak, aktivitas penduduknya terdapat lebih banyak jasa, Pak, mengandalkan jasa. Sedangkan nomor 1 itu mengandalkan di pertanian, Pak. Oke, bagus ya Kevin. Oke, ada lagi kira-kira yang mau menambahkan, Nak? Pelangi? Kalau yang nomor 1 itu kan di Brastagi. Jadi di situ itu pedesaan gitu. Dia masih mengandalkan ke alam, juga kegiatan penduduknya bergantung pada alam. Terus di yang nomor 1 ini, nomor 2. Di nomor 2 ini gambar perkotaan. Terus kegiatan penduduknya juga lebih padat di bagian perkotaan ini dan dia banyak dari industri gitu, Pak. Oke, bagus ya. Jadi dari gambar tersebut kayaknya kalian sudah mulai memahami apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Oke, Nak? Jadi dulu bisa Bapak lanjutkan ya. Jadi kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran model discovery learning, yaitu pembelajaran pemenemuan dengan menggunakan metode penemuan terbimbing dan diskusi kelompok. Peserta didik, yaitu anak-anak sekalian, dapat menganalisis interaksi desa kota di Indonesia dengan percaya diri, aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab serta terampil dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak ajarkan, ya, kita simak dulu video berikut ini. Oke? Oke, demikianlah pembahasan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Oke, jadi dari video yang Bapak tayangkan tadi, ya, coba dulu Grace, apa yang bisa kamu dapat dari video yang kita amati tadi, Nak? Silakan, Grace. Dari video yang saya dapat yang barusan tadi, Pak, mengenai perbedaan wilayah desa dan kota, di mana wilayah desa yang lebih banyak penduduknya sebagai petani, Pak, sedangkan yang di wilayah kota penduduknya dalam bidang jasa, Pak. Oke, bagus ya Natasha, Grace. Oke. Iya, Pak. Kita kasih aplaus sama Grace. Oke, Nak. Jadi siapa lagi kira-kira yang bisa kasih kesimpulan selain Grace? Coba Kevin. Kevin udah tunjuk tangan Bapak lihat itu. Ayo Kevin. Dari video yang saya tonton tadi, Pak, jelas ada perbedaan antara penduduk desa dengan penduduk kota, di mana hasil penduduk desa itu banyak hasil pertanian, Pak, sedangkan penduduk kota hasil industri, Pak. Oke, bagus ya. Oke, Nak. Berarti sudah mulai memahami. Oke, kita sekarang masuk kepada pengertian interaksi desa kota. Coba dulu Linda, coba baca dulu, Nak. Pengertian interaksi desa kota. Interaksi desa kota adalah hubungan saling mempengaruhi antar wilayah desa dan kota, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Interaksi desa kota akan berpengaruh terhadap kemajuan kedua wilayah tersebut. Oke, bagus ya, Linda. Jadi di sini kita masuk kepada interaksi desa kota. Jadi interaksi itu berarti adanya hubungan antara desa dengan ada hubungan dengan kota. Jadi bagaimana hubungannya itu? Nah, itu yang kita lihat di sini. Di sini tadi dibilang Linda bahwasanya hubungan antara desa dan kota itu bisa bersifat menguntungkan maupun merugikan. Oke, Bapak mau nanya dulu sama Linda. Linda, ini gambar di bawah ini gambar apa, Nak? So, bisa nggak kamu jelaskan, Nak? Hasil-hasil pertanian yang ada di desa, Pak, diberikan kepada penduduk kota, di mana penduduk kota sangat padat, sehingga sangat
membutuhkan hasil dari pertanian desa, Pak. Oke, bagus ya. Oke, bagus ya Feriani. Kita kasih tepuk tangan sama Feriani. Coba Jevanya, apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar tersebut, Nak? Di kawasan kota banyak terdapat industri, Pak. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan tenaga kerja yang ada di desa. Sementara itu, desa sangat membutuhkan tenaga ahli untuk mengelola pertanian yang ada di desa dengan maksimal, Pak. Oke, bagus ya. Oke, sekarang kita kasih aplaus sama Jevanya. Kalian sudah paham mengenai slide ini, kita akan lanjut ke slide berikutnya, oke? Oke ya? Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Di sini ya, ada 3 faktor terjadinya interaksi desa kota menurut Edward Ullman. Ya, yang pertama itu, coba dulu Joseph baca nak. 1. Adanya hubungan saling melengkapi atau regional complementary. Regional complementary adalah terdapatnya wilayah-wilayah yang berbeda dalam ketersediaan atau kemampuan sumber daya. Oke. Bisa kira-kira dijelaskan Joseph? Regional complementary ini maksudnya, Pak, misalnya ada satu wilayah dia beda penghasilan alamnya, Pak. Berarti dari penjelasannya sudah mulai mengerti ya. Oke, Joseph, Bapak kasih lagi slide berikutnya. Coba kamu jelaskan mengenai contoh regional komplementari ini. Pak, dari dataran rendah kan menghasilkan padi, Pak, cuman menghasilkan padi. Sedangkan di dataran tinggi menghasilkan sayur, Pak. Sedangkan di daerah pesisir menghasilkan ikan, Pak. Nah, jadi karena di dataran rendah itu nggak menghasilkan ikan sama sayur, Pak, dibantulah dari daerah pesisir sama dataran tinggi ini membantu dataran rendah, Pak, untuk kebutuhan hidup orang itu, Pak. Nah, gitu juga yang dari dataran tinggi ini, Pak, sama yang dari daerah pesisir ini, Pak. Haris. 2. Adanya kesempatan intervensi atau intervening opportunity. Kesempatan berintervensi dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat tumbuhnya interaksi antar wilayah. Oke, bagus ya. Bisa nggak kira-kira dijelaskan, Haris, mengenai adanya kesempatan intervensi ini, Haris? Kesempatan intervensi itu pengertiannya yang pertama, adanya suatu wilayah yang mengganggu hubungan interaksi antar satu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang kedua itu, Pak, adanya faktor-faktor penghambat yang muncul antara hubungan wilayah satu dengan wilayah yang lain. Oke, bagus ya. Oke, kita kasih aplaus sama Jevanya, nak. Terima kasih, Pak. Ini kita lanjutkan ya. Ini ada contohnya. Contoh dari kesempatan intervensi. Dari gambar ini, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Kevin. Coba kamu berikan penjelasan dari gambar yang Pak tampilkan, nak. Dari gambar yang saya lihat, Pak, wilayah A itu menghasilkan, Pak, sedangkan wilayah B menghasilkan padi. Namun karena adanya wilayah C yang menghasilkan keduanya, wilayah A menjalin interaksi dengan wilayah C, Pak. Begitu pula dengan wilayah B, Pak. Sehingga hubungan antara wilayah A dengan wilayah B tidak berjalan dengan baik, Pak. Oke, bagus ya. Kita kasih aplaus untuk Kevin. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya, yang ketiga. Dari tadi suara laki-laki itu Bapak lihat. Coba, Pelangi. Ada 3, adanya kemampuan transfer atau transfer ability. Faktor yang juga mempengaruhi kekuatan interaksi adalah kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kemudahan pergerakan antar wilayah ini sangat berkaitan dengan 1. Jarak antar wilayah, baik jarak mutlak maupun relatif. 2. Biaya transportasi. 3. Kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Oke, bagus. Bisa kira-kira Pelangi jelaskan, nak? Jadi di sini katanya dipengaruhi oleh kemudahan pergerakan antar wilayah, itu berkaitan dengan jarak antar wilayah. Di sini maksudnya saya ambil kata kuncinya aja, jarak antar wilayah. Jadi di sini tetapi semakin dekat barang itu semakin dekat tempat tujuannya, maka akan semakin mudah juga untuk dicapai atau disampaikan. Terus yang kedua, biaya transportasi. Itu juga berpengaruh terhadap jarak antar wilayah tadi. Itu sangat berkaitan karena
kalau misalnya tempatnya jauh, otomatis biaya transportasinya maka akan semakin mahal. Begitu juga kalau dekat. Sebaliknya, kalau semakin dekat tempat tujuan, maka akan semakin murah biaya transportasi, akan menjadi lebih mudah atau murah gitu. Oke, bagus ya. Sekian, Pak. Oke. Kita kasih aplaus sama Pelangi. Bagus sekali jawabannya rupanya. Oke. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Oke, karena tadi Pelangi sudah menjelaskan mengenai kemampuan transferability, ini Bapak mau lihat dulu. Ayo Joseph, coba jelaskan Joseph. Hasil industri lebih mudah diantarkan ke dataran rendah, Pak, karena penduduknya banyak, Pak. Baru yang jalur yang dituju itu lebih mudah juga, Pak, daripada yang di dataran tinggi yang penduduknya cenderung sedikit. Baru jalur yang digunakan untuk ke dataran tinggi itu, Pak, lebih sulit, Pak, daripada yang di dataran rendah, Pak. Oke, bagus ya. Oke, kita kasih aplaus sama Joseph. Oke, ada kira-kira yang bisa menambahkan daripada penjelasan Joseph? Sudah? Berarti sudah mantap. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi sekarang kita masuk kepada zona interaksi desa kota yang dipopulerkan oleh Bapak geografi kita, yaitu Bapak Bintarto pada tahun 1991. Coba dulu Jevanya kalau gitu baca. Zona interaksi desa kota. Wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah pedesaan dan kekuatannya tergantung pada jarak ke pusat kota. Makin jauh dari kota, maka makin lemah kekuatan interaksinya. Wilayah-wilayah interaksi tersebut membentuk lingkaran-lingkaran yang dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah pedesaan. Menurut Bintarto, interaksi desa kota akan membentuk zona-zona seperti gambar di bawah ini. Oke, bagus ya Jevanya. Oke, sedikit Bapak jelaskan ya, Nak. Nah, di sini kan dikatakan zona interaksi desa kota. Jadi kalau dibilang zona, ini adalah wilayah. Wilayah interaksi dari mana? Dari desa ke kota. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat ini desanya. Rural inilah maksudnya pedesaan. Ya. Kemudian city kota. Jadi contohnya Bapak ambil, pernah kalian ke Brastagi? Pernah, Pak. Nah ya. Pernah kalian ke kota Medan? Tinggal, Pak. Oke, tinggalnya di kota Medan ya. Jadi antara Brastagi sama kota Medan ada nggak jarak di situ, Nak? Ada ya? Pak. Ada jaraknya kan? Nggak bisa kita langsung dari Brastagi langsung sampai kota Medan. Pasti ada wilayah-wilayah yang harus kita lewati. Nah, jadi menurut Bintarto, zona interaksi desa kota itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, 1, city. City itu kota, pusat kota. Jadi kalau kita kayak Medan ini pusat kotanya. Pusat kota Medan itu di mana? Ya itu di di Merdeka Walk ya. Kemudian bisa juga di Palladium, bisa juga di Sambu. Yang artinya apa? Kota itu adalah tempat segala aktivitas penduduk perkotaan. Jadi banyak tempat bisnis, banyak tempat perdagangan, banyak jasa dan banyak lainnya. Jadi city itu adalah pusat daripada sebuah aktivitas penduduk perkotaan. Pernah, Pak. Pernah ya. Jadi kalau di Simalingkar itulah jalur tepi yang mana maksudnya di situ masih ada unsur-unsur kotanya yang melekat cukup kuat, tetapi ada juga unsur-unsur desanya. Ya, ada juga unsur-unsur desanya. Tetapi yang lebih dominan itu adalah unsur kota-kotanya. Oke, yang kelima yaitu rural urban fring. Nah, ini disebut dengan jalur batas desa dengan kota. Jadi maksudnya gini, Nak, kalau dibilang jalur batas desa kota, berarti adanya ciri-ciri desa, ada juga ciri-ciri kota. Contoh yang Bapak sebutkan ini adalah Pancur Batu. Siapa pernah Pancur Batu? Itu tempat tinggal Bapak itu. Pernah, Pak. Ya. Pernah. Bisa juga Tembung. Pernah dengar Tembung? Pernah ketemu? Pak. Nah, pernah ya. Rural urban fring ini ya batas langsung antara desa dengan kota. Hingga biasa nanti disebut namanya ini wilayah hinterland. Ya, wilayah hinterland atau wilayah pendukung kota. Oke, yang terakhir itu yaitu wilayah rural. Jadi
Rural itu adalah pedesaan. Oke. Mengenai ini, nak, ada kira-kira yang kurang paham? Oke, karena udah, nak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, jadi dari interaksi desa kota memunculkan bentuk-bentuk interaksi antara desa dengan kota. Coba dulu Jevanya, baca dulu, nak, yang pertama. Yang pertama, bentuk interaksi desa kota. Yang pertama, desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang jadi sehingga terjadi interaksi jual beli. Oke, bagus Jevanya. Bisa kira-kira jelaskan Jevanya, maksudnya Jevanya, atau dijelaskan dengan contoh, Jevanya? Desa mengirimkan barang-barang pertanian, Pak. Contohnya seperti padi, sayur-sayuran. Sedangkan kota sebagai pemasok barang jadi, misalnya seperti bahan-bahan alat-alat teknologi, Pak. Yang kedua, coba Haris baca. Desa memiliki banyak tenaga kerja dan kota menyediakan kerja sehingga kedua wilayah saling membutuhkan. Oke. Dari pernyataan tersebut, kota itu memerlukan banyak tenaga kerja untuk membangun gedung-gedung ataupun industri-industri, Pak. Jadi kota sangat memerlukan tenaga kerja dari desa, Pak. Oke, yang ketiga. Coba baca dulu Grace. Adanya fasilitas pelayanan yang umum seperti sekolah dan rumah sakit di kota sehingga menjadi interaksi antara desa dan kota. Oke, bisa jelaskan Grace? Di sini masyarakat desa atau di pedesaan memang ada sekolah dan rumah sakit. Tapi mungkin kalau di desa itu kayak klinik atau bidan kayak gitu, dia yang kecil-kecilnya gitu. Jadi jika misalnya kayak penyakit keras atau semacamnya itu pasti mereka ke kota gitu. Contohnya dekatnya di Medan gitu kan. Nah, jadi mereka pada ke Medan gitu, ke rumah sakit yang ada di Medan untuk menyembuhkan penyakit mereka tadi. Kenapa? Karena fasilitas rumah sakit atau klinik atau bidan yang di pedesaan itu kurang memadai atau kurang terlengkapi. Pelangi, baca yang keempat, nak. Penggunaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi sehingga desa dan kota saling terhubung. Yang terakhir, yang kelima, Bapak yang sendiri yang baca, yaitu bentuk interaksi desa kota. Yang terakhir yaitu penyebaran informasi melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan internet tentang desa dan kota. Oke, jadi itulah dia mengenai bentuk interaksi desa kota ini. Kita lanjut ke diskusi kelompok. Jadi yang sudah Bapak lihat sudah mulai paham mengenai materi yang kita bahas ini tadi. Jadi saatnya sekarang kita diskusi kelompok. Untuk nama-nama diskusi kelompok itu sudah Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi silahkan nanti berdiskusi dengan sesama kelompoknya ya. Nanti kita presentasikan di depan ini ya melalui share screen. Oke, nah jadi kelompoknya Bapak bagi dua, yaitu kelompok satu ketuanya Kevin, dan kelompok 2 nanti ketuanya Pelangi. Di situ sudah yang Bapak kirimkan tadi itu sudah jelas ya, nama-nama kelompoknya siapa aja. Jadi silakan berdiskusi. Oke, di sini Bapak tampilkan tugasnya. Tugasnya juga sudah Bapak kirim juga tadi melalui WhatsApp group ya. Mengenai tugas yang Bapak tampilkan ini sudah Bapak kirim di WhatsApp group. Jadi nanti boleh didiskusikan masing-masing dan diberikan jawabannya kepada ketua kelompoknya supaya nanti ketua kelompoknya bisa mempresentasikan hasil diskusi ini. Oke, untuk kelompok 1 boleh Bapak bacakan dari sini supaya bisa lebih jelas ya. Yang pertama, diskusikanlah bersama kelompokmu dampak positif dan dampak negatif interaksi desa kota bagi desa. Oke, untuk yang nomor 2 di sini jelas ada pabrik sawit. Ada gambar perkebunan sawit. Nah, di sini yang mau ditanyakan apa? Ini di sini ya. Berdasarkan gambar di atas, analisislah faktor apa yang mempengaruhi timbulnya interaksi kedua wilayah tersebut. Nah, jadi bisa nanti kamu diskusikan bersama kelompokmu ya. Ini untuk tugas kelompok 1. Untuk tugas kelompok 2 ya. Diskusikanlah bersama kelompokmu dampak positif dan dampak negatif interaksi desa kota bagi kota. Kalau tadi kelompok 1 dia interaksi desa kota bagi desa, sekarang interaksi desa kota bagi
kota. Itu ya, PL? Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini, amati gambar di bawah ini dan analisislah hubungan interaksi desa kota tersebut. Jadi di sini desanya ada Brastagi, ya. Kemudian ini ada Sibolga, ini ada Belawan. Ya, ini sungai ini di Sembahe, ya. Sementara ini Kota Medan. Ya, Kota Medan. Iya. Jadi coba nanti diskusikan. Oke. Jadi Bapak berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi, ya. Jadi setiap anggota kelompok silahkan nanti mengirimkan jawabannya ke ketua kelompoknya masing-masing biar nanti dipresentasikan oleh ketua kelompoknya. Oke, diskusi kelompok Bapak persilahkan. Oke, waktunya sudah habis. Jadi silahkan presentasi kepada kelompok. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak positif dari interaksi desa kota bagi desa. Yang pertama, pendapatan masyarakat desa relatif meningkat. Kedua, tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat desa mulai membaik. Ketiga, pola pikir mulai rasional seiring masuknya informasi dan teknologi. Keempat, fasilitas jalan mulai banyak dibangun. Kelima, banyak sektor wisata alam mulai dibangun di desa untuk memenuhi kebutuhan wisata masyarakat kota. Dampak negatif interaksi desa kota. Yang pertama, desa semakin kekurangan tenaga produktif. Kedua, arus modernisasi merusak tata kehidupan tradisional masyarakat desa. Ketiga, lahan pertanian semakin berkurang karena ekspansi bisnis penduduk kota. Keempat, pencemaran mulai banyak berkembang di desa. Nomor 2, di kota terdapat banyak pabrik sawit, Pak. Jadi di kota memerlukan bahan sawit untuk diolah, di mana bahan sawit tersebut terdapat di desa, dan desa memerlukan pendapatan, sehingga desa menjual bahan sawit tersebut ke kota untuk mendapatkan penghasilan, Pak. Jadi terjadilah hubungan timbal balik yang menguntungkan, Pak. Oke, Gitu, Pak. Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 1. Oke, ada kira-kira yang ingin bertanya kelompok 2 kepada kelompok 1, Nak? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya atau menanggapi presentasi kelompok 1. Tadi kelompok 1 ada memberikan pernyataan bahwa dampak negatifnya tadi salah satunya lahan pertanian semakin berkurang karena ekspansi bisnis penduduk kota. Bagaimana maksud dari pernyataan tersebut? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pelangi atas pertanyaannya. Oke, Kevin, bisa dijawab Kevin? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, karena kurangnya lahan pertanian itu disebabkan karena banyak penduduk kota yang menanamkan sahamnya di desa. Contohnya pembangunan perumahan, perhotelan, ataupun pabrik-pabrik, sehingga lahan-lahan yang di desa itu berkurang banyak. Ya, begitu, Pak. Oke, terima kasih Kevin atas presentasi yang telah ditampilkan oleh kelompok 1. Oke, kita kasih aplaus, Nak. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada kelompok 2. Itu membahas tentang dampak interaksi desa kota bagi kita. Ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi pertama saya jelaskan tentang positifnya. Dampak positif interaksi desa kota bagi kota yang pertama, menerima pasokan pekerja kelas menengah bawah dari desa untuk sektor. Yang kedua, bahan pangan tersedia, beras, sayuran, buah-buahan. Selanjutnya, pertumbuhan kota semakin pesat karena pembangunan. Yang terakhir, pendapatan daerah meningkat karena banyaknya penduduk yang hijrah ke kota. Setelah dampak positif ada negatifnya. Yang pertama, banyaknya muncul slum area atau pemukiman kumuh di pinggiran kota. Yang kedua, kota semakin padat dan menimbulkan kemacetan. Yang ketiga, polusi meningkat. Yang keempat, volume sampah meningkat dan merusak lingkungan. Yang kelima, tingkat kriminalitas meningkat. Di gambar nomor 2 ini kita bisa melihat sebuah diagram yang di mana ini hubungan interaksi desa kota. Di mana di sini ada Brastagi di bagian pedesaan yang menghasilkan. Yang kedua ada gambar kota
Jadi itu di kolom ketiga itu ada untuk jual ikan atau mungkin menghasilkan produksi ikan lebih tepatnya itu daerah Sibolga dan Belawan. Jadi di sini ada tanda panah juga yang menunjukkan interaksi antar keduanya, ketiganya gitu. Yang pertama itu Brastagi dengan ke sungai ini dan lanjut ke Sibolga. Itu maksudnya seperti ini. Dari Brastagi hasil-hasil produksi alamnya yaitu berupa sayuran dikirim melalui sarana transportasinya melalui air itu sungai dikirimkan ke Sibolga. Begitu juga dengan Sibolga yang merupakan produksi alamnya berupa ikan itu akan mengirimkan hasil produksinya ke Brastagi melalui sungai tersebut. Lalu di sini ada juga Brastagi akan mengirimkan dan juga memasukkan barang-barangnya juga ke kota. Lalu dari kota ini juga akan dikirimkan juga ke Belawan. Jadi dia seperti transfer mentransfer, tetapi tetap ada barang atau hasil produksi yang tertinggal di situ. Lalu selanjutnya begitu juga dengan Belawan. Sebaliknya, ia akan mengirimkan kepada Brastagi dan juga kepada kota Medan. Tetapi untuk ke Brastagi, dia harus melalui kota dulu agar sampai bahan produksinya kembali lagi sampai ke Brastagi atau tempat tujuannya. Terima kasih, aplaus kepada kelompok 2. Oke, ada kira-kira yang ingin bertanya, Nak? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kelompok 2 telah mengatakan bahwa dampak negatif dari interaksi antara desa dan kota itu terhadap kota banyak muncul area atau permukiman kumuh di pinggiran kota. Itu maksudnya bagaimana ya? Bisa nggak kasih contohnya kepada kami? Oke, terima kasih ya Michelle. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok 1. Katanya di sini ada pernyataan yang kami sebutkan tadi, banyak muncul slum area atau pemukiman kumuh di pinggiran kota. Contohnya bisa kita lihat, kita sering melihat berita dari televisi, misalnya contohnya di kota Jakarta, banyak sekali di sana pemukiman-pemukiman kumuh. Jadi contohnya di sana itu mereka tempat-tempatnya juga bisa dibilang hampir tidak layak untuk dihuni. Kenapa? Kumuh, namanya kumuh pasti mungkin di situ kotor, juga di situ rumahnya juga pasti bukan lagi rumah seperti yang kita di kota pada umumnya atau modernnya gitu, dari batu bukan, tetapi mungkin juga di sana dari tepas-tepas atau triplek seperti itu. Jadi karena banyaknya orang desa yang pindah ke kota atau pergi ke kota, mungkin mereka pertama tidak bisa untuk mencukupi keuangannya memadai sesuai dengan kehidupan di kota, sehingga mereka mengambil tempat yang paling memungkinkan untuk mereka tinggali. Maka dari situlah banyak pemukiman-pemukiman muncul di pinggir kota. Kenapa? Karena pasti semakin jauh dari pusat kota atau daerah perkotaannya, itu pasti akan semakin murah biayanya. Begitu. Sekian penjelasan saya. Oke, gimana Michelle atas daripada penjelasan dari kelompok 2? Saya sudah mengerti, Pak. Terima kasih buat kelompok 2 yang telah menjelaskan kepada kami. Terus kita kasih Itu kira-kira aplaus. untuk kelompok 1. Oke, makasih ya kelompok 2. Oke, kita kasih aplaus kepada kelompok 2. Diskusi yang kita lakukan ini tadi, ini kita sudah cukup, Bapak lihat kalian sudah cukup mengerti, ya, dan sudah mulai memahami apa itu interaksi desa dan kota dan bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari interaksi tersebut, baik bagi desa maupun bagi kota. Silahkan dari materi yang kita pelajari ini, siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan atas materi yang kita pelajari hari ini? Siapa bisa? Saya, Pak. Oke, coba silahkan pelangi. Kesimpulan yang saya dapat pada hari ini untuk materi kali ini yang mengenai interaksi desa kota, yaitu interaksi desa kota akan menghasilkan atau berdampak bagi desa itu sendiri maupun bagi kota itu sendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dan pada interaksi desa kota ini pasti sangat membutuhkan sarana dan prasarana.
baik itu dalam pengiriman apapun, jasa, informasi, manusia, barang, dan sebagainya. Di mana juga dalam transfer atau pengiriman hasil produk yang berbeda yang dihasilkan oleh pedesaan maupun kota, pasti dalam pengirimannya ada kemudahan maupun hambatan. Untuk pelajaran hari ini yaitu interaksi wilayah itu merupakan hubungan timbal balik, ya, di mana hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga menghasilkan hubungan baik secara positif maupun secara negatif. Kemudian yang kedua, hubungan di desa kota dapat ditinjau dari kepentingan masyarakat, bisa juga dapat ditinjau dari masyarakat kota maupun masyarakat desa. Kemudian hubungan interaksi itu biasanya pemenuhan kebutuhan bahan pangan ataupun kebutuhan bahan dasar atau bahan baku industri. Dan yang ketiga, interaksi desa kota itu berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi dari interaksi wilayah ini atau interaksi desa kota ini bisa kita simpulkan adanya faktor-faktor kepentingan yang mana menjadikan hubungan antara kedua wilayah tersebut terjadi. Jadi seperti yang kita bahas, yang Bapak tampilkan di sebelumnya, interaksi wilayah itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu apa tadi? Adanya faktor yang saling melengkapi. Yang kedua, adanya wilayah wilayah yang intervensi, dan yang ketiga adalah adanya kemudahan transferability. Pak. Ada ya? Oke. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, ini ada Bapak kasih tugas kalian untuk hari ini. Jadi ini nanti kerjakan soal, ya, evaluasi. Soalnya ini berbentuk pilihan ganda, ada 10 soal, ya, melalui Google Form. Jadi nanti dikerjakan dari Google Form. Itu waktu pengerjaannya setengah jam, nak, 30 menit. Jadi sebelum dikerjakan, dibahas lagi materi yang dibaca-baca, bahan ajar yang Bapak kirimkan di WhatsApp grup tadi, dan juga diingat-ingat materi yang kita barusan pelajari ini. Nanti batas pengumpulannya Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Ya. Jadi ingat, waktunya cuma 30 menit. Jadi dibaca dulu bahan ajarnya baik-baik, kemudian barulah dikerjakan tugasnya. Oke? Itu tugas evaluasinya mengenai materi kita hari ini. Dan yang kedua yaitu tugas mandirinya, yaitu nanti coba kamu gunakan Google Earth. Kasih wilayah berikut ini, kemudian bandingkan antara wilayah A dengan wilayah B, mana yang paling kuat interaksinya. Jadi di sini ada Kota Medan, itu wilayah A, dengan Pantai Cermin. Kemudian yang kedua Kota Medan, itu wilayah B, dengan Desa Tanjung Merawa. Ya, jadi nanti bisa kamu lihat, mungkin dari jarak bisa kamu lihat mana lebih dekat. Kemudian dari banyaknya pemukiman penduduk, kemudian dari potensi alamnya, mana kira-kira yang lebih kuat kekuatan interaksinya. Ya, jadi ini tugasnya minggu depan Bapak terima. Jadi nanti ini kamu buat dalam bentuk clipping. Ya. Nggak ada, Pak. Oke, sudah jelas ya? Oke, karena sudah jelas, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, silahkan Jevanya pimpin doa, nak. Ya, Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai belajar ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami supaya kami dapat pelajaran kami dengan baik. Engkau juga memberkati guru kami, berikan dia kesabaran ya Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua kami, berikan mereka kesehatan Tuhan. Ya Tuhan dan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih ya Jevanya ya. Oke nak, karena materi kita hari ini sudah selesai dan tugas sudah Bapak berikan, jadi pembelajarannya kita tutup. Jadi untuk anak-anakku sekalian ya, ingat protokol kesehatan yang Bapak ucapkan sebelum pembelajaran tadi dimulai, yaitu ingat pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter supaya kita terhindar dari COVID-19 dan semoga kita wabah COVID ini bisa cepat selesai supaya kita bisa kembali tatap muka di sekolah seperti biasanya. Oke nak, Ya, sekian dari Bapak. Salam, selamat siang. Siang, Pak. Oke.